Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan kita sudah memasuki di halaman 331 dengan judul Pesan dari Uang $2. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Malam yang dingin di musim dingin tahun 1997, kelas penginjilan kesehatan sudah siap melewati baptisan Roh Kudus. 10 siswa yang ketakutan siap mengadakan klinik berhenti merokok pertama mereka. Akankah ini sukses? Berapa banyak yang akan terus datang? Berapa banyak yang benar-benar akan menghentikan kebiasaan tersebut? Malam pertama, hanya 7 orang yang datang. Kegagalan, prasangka, apapun itu, ayo mulai. Para siswa mempelajari seni pendekatan melalui ceramah, film pendek, diskusi kelompok. Para pecandu, sedikit ketakutan namun lebih besar harapan. Resolusi baru, respons balik yang luar biasa. Banyak kegembiraan di kedua belah pihak. Hai, ini benar-benar berhasil. Akhirnya malam yang paling penting tiba. Teman-teman, ini adalah malam Anda. Kami akan mengambil semua rokok, korek api, dan asbak Anda. Biarkan semua itu jatuh ke dalam kantong ini. Anda tidak perlu khawatir lagi. Kami akan membakarnya. Mulai sekarang, Anda bebas. Beberapa dari mereka meneteskan air mata. Barang-barang itu bagi mereka sudah sama seperti seorang anak. Dan sekarang, itu tidak ada lagi. Hilang selamanya. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk setiap 24 jam, Anda menjauhi nikotin, Anda akan mendapat uang $2 yang baru. Malam demi malam, uang kertas $2 Amerika Serikat baru dibagikan. Maggie, wanita muda berusia 30-an tahun, berada di depan yang lainnya. Dia menggendong bayi yang baru lahir, tidur di kursi mobil. Suatu malam menjelang akhir kegiatan, dia dengan rajin mengatur tumpukan uang $2 Amerika Serikatnya seolah-olah sedang mengerjakan teka-teki. Hei Maggie, apa kabar? Apa yang Anda lakukan dengan tumpukan uang yang besar itu? Mau beli mobil baru atau apa? Anda dapat melihat dia sangat bangga dengan hartanya. Dia meletakkan tangannya di sekitar uangnya. Bukan mobil, katanya dengan aksen selatannya yang kental. Saya akan membingkainya dan menggantungnya di dinding dapur saya. Lalu, ketika gadis kecil saya sudah cukup besar, saya akan memberitahunya. Sayang, ini harga yang ibu bayar agar kamu bisa tumbuh besar dengan pelukan yang tidak berbau nikotin. Ya, Pak, itulah yang akan saya lakukan. Malam itu Maggie membuat saya merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang berharga di planet ini. Saya masih bisa merasakan sensasinya. Masih berharga atau penting untuk mengadakan klinik berhenti merokok. Masih berguna membantu orang lain menjadi bebas rokok. Ya, masih patut untuk mengikuti perkataan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cerita dari pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kita diajarkan penurutan. Dan penurutan itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Tetapi penurutan itu bisa kita miliki di saat diri kita mau. Dan kita mau menerima untuk diajarkan. Dan dari cerita 10 siswa ini, kita bisa lihat bahwa mereka sedang mengikuti acara atau program berhenti merokok pertama mereka. Di mana pada saat program berhenti merokok pertama mereka dijalankan, ada beberapa dari mereka meneteskan air mata saat barang-barang mereka diambil, seperti rokok, korek api, dan asbak. Mengapa beberapa dari mereka meneteskan air mata? Karena barang-barang itu sudah sangat berarti dan sangat berharga untuk mereka, karena mereka sudah menganggap barang-barang itu seperti seorang anak. Dan jangan lupa teman-teman, untuk setiap 24 jam Anda menjauhi nikotin, Anda akan mendapat uang $2 yang baru. Bagaimana pada setiap 24 jam para siswa ini menjauhi nikotin, maka mereka akan mendapatkan uang $2 yang baru. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa ketika kita mau menurut setiap ajaran atau hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menerima hasil dari penurutan kita. Maka kita akan menikmati akan hasil dari penurutan yang sudah kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan pelajaran kita pada hari ini sangat jelas diingatkan kembali kepada kita bahwa kita juga harus peduli dan menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar kita mau menjadi jembatan berkat untuk orang lain, dan juga kita mau menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tadi sangat jelas dikatakan bahwa biar kita mau menjadi manusia yang sangat berguna dan mempunyai kepedulian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, biar kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Pelajaran kita pada hari ini juga kita bisa mengambil 2 hal, yaitu
ketika kita mau menurut akan setiap ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang benar. Kepedulian itu tidak datang begitu saja, tetapi karena kita mau untuk diajar oleh Tuhan, maka itulah yang akan kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mau untuk diajar, yaitulah yang dinamakan penurutan. Sama seperti cerita ini, di mana ia bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dia bisa membuka akan klinik untuk orang-orang bisa belajar berhenti merokok. Dan tadi diceritakan bahwa ketika Caesar atau seorang laki-laki yang membuka akan klinik ini, dia sedang berdiri, dan pada malam hari itu adalah malam terakhir program yang dia jalankan. Ketika ia sedang berdiri, dia melihat ada seorang perempuan yang mengikuti akan programnya juga. Ia melihat perempuan tersebut sedang menghitung akan tumpukan uang yang perempuan itu dapatkan ketika ia menjalankan akan program berhenti merokok. Dan ketika Caesar ini datang menghampiri perempuan tersebut, Caesar bertanya kepada perempuan tersebut, "Apa yang akan kamu lakukan dengan uang yang sudah kamu dapatkan? Apakah kamu akan membeli mobil atau barang-barang yang lainnya?" Tetapi perempuan itu menjawab, "Saya akan membingkainya dan menggantungnya di dinding dapur saya, supaya suatu hari nanti ketika gadis kecil saya tumbuh besar, saya akan mengatakan kepada gadis saya bahwa, 'Sayang, ini harga yang ibu bayar agar kamu bisa tumbuh besar dengan pelukan yang tidak berbau nikotin.'" Inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Biar kita mau diajarkan oleh Tuhan, dan kita mau menurut akan setiap jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Dan kita lanjutkan di sini, bagaimana Anda bisa merasakan sensasi melakukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat selama berada di planet ini. Inilah pertanyaan yang bisa kita doakan di dalam pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Bahwa apa yang kita rasakan ketika kita bisa membantu orang lain dan menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang dinamakan penurutan. Kita mau diajar dan diasah terus oleh Tuhan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita akan menjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati.